Bukan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi siang hari. Shalom Bapak Ibu, boleh megang tangannya. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Untuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Katakan kanan kiri, Anda luar biasa. Haleluya. Semua kita yang biasa-biasa jadi luar biasa kalau berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan pagi siang hari ini. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu. Berkenanlah Kau atas setiap kami Tuhan. Berkenanlah Kau dan layakan kami di hadapan-Mu. Engkau baik, sungguh baik dan amat sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kamu bawa hati kami bawa hidup kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku.
hati katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku.
hati kita katakan kepada Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Biarlah Kau hanya satu-satunya Allah dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang kami percaya seumur hidup kami Tuhan. Inilah rabalah. Biarlah Kau terus menjadi kepercayaan dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Kau yang dapat diandalkan, hanya Kau yang dapat kami percaya hari-hari. Mari jemaat Tuhan sekali lagi dengan segenap hati katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, hanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Lebih lagi angkat hatimu, mari berjanji di hadapan Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di. Sekali lagi dengan iman katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Tak akan ku lepaskan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Tak akan ku lepaskan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Tak akan kami lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan, tak akan ku lepaskan, tak akan ku
dan mau bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau datang kepada Tuhan dengan bersuka cita? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Siap memuji Tuhan, amin. Saya percaya orang yang bersuka cita tepuk tangannya lebih dari yang tadi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan sukacita pagi hari ini. Yeay. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Dan datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Tuaja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Mari katakan datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ayo sama-sama. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Ku mau bersorak-sorak sama-sama. Hey! Dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ayo beri syukur. Ku mau beri syukur setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Berapa banyak umat Tuhan yang mau bersuka cita? Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau bersuka cita di hadapan Tuhan? Katakan kanan kirinya, ayo bersuka cita. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, amin. Berapa banyak yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan? Haleluya, sama-sama. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Ayo bersama-sama. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ayo bersama-sama. Ku mau bersorak. Ayo. Hey! Dan menari di hadapannya. Umatnya mari bersama-sama lebih lagi katakan. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku.
ayo yang kuat. Hey, dan menari di hadapannya. Umatnya ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Ku mau bersorak-sorai. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan kita semua bersuka. Kita pun bersuka. Haleluya. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan kiri kanan muka belakang selalu bawa korban syukur bagi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, Bapak Ibu, dan kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami tahu tidak ada Allah yang seperti Engkau. Biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan
bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Kesenanganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya. Urabaya sanna mayaralabu. Haleluya, haleluya. Betapa luas kasih-Mu ya Tuhan, betapa dalam, tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih-Mu bagi kami, melampaui segala sesuatu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan kami ada oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu, oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pagi siang hari ini kami mau datang, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Pagi siang hari ini kami mau mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Shikina matakana 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 mayaralabu, hina mayaralabu, hina matakana mayaralabu. Mari kita buka kedua tangan kita, mari sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah Kau ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, dan Kau yang dimuliakan dari tempat ini. Engkau yang ditinggikan ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Shana mayarala bayarala mayasi. Shikina mata karabata 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 karabarabara.
Shikina mata karabata 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 karabara bara 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 bara. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Inamayasi. Inamataka namaya ralabu. Kami membawa ucapan syukur kami pagi hari ini, Tuhan. Kami membawa syukur kami kepadamu. Kami membawa pujian kami. Kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Matakan nama ya ralaba ya ralabu. Kami meninggikan namamu ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang dimuliakan dari tempat ini. Namamu yang diagungkan. Namamu yang dipermuliakan. Nama Yesus. Kiranya setiap hati kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa pujian kami. Kami menaikkan syukur kami. Dan kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami membawa syukur kami. Kami bawa di hadapan-Mu ya Aba. Kami bawa mari sembah Tuhan. Mari angkat pujian-Mu. Mari angkat mazmur bagi Dia. Oh rabaya sanamaya ralabaya 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 ralamu. Haleluya, haleluya. Innamaya ralabaya ralamu. Haleluya. We praise You Lord. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Oh haleluya. Oh rabaya Shikin namaya rala mana 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 mu. Haleluya, haleluya. Shekarabata karala bara 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 bara. Shekana mata karala bara bara bara. Yes. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mendengarkan pujian yang terbaik, nyanyian yang termanis. Oh haleluya. Oh rabatakan nama ya rala bara 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 ralabu. Inamaya ralamu. Shekarabata karala bara 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 bara. Ya, penuhi setiap kami, penuhi. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Penuhi setiap kami. Shana mayarala bala 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 bala. Yes. Yes. Shana baba 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 baba. Hina mayarala bayase.
mata karabata karabara bara 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 bara. Ora bata kana bata karabata karabara bara 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 bara. We praise you Lord. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami puji, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Shikina mata karabata 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 karabata. Shikina mata karabata 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 karabara bara 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 bara. Shikana mata karabata karalabata karabata karabara bara 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 bara. Shikina mata karabata karabara bara 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 bara. Penuhi tempat ini ya Tuhan. Penuhi setiap kami. Shikina mayara labata karalabata karalabara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan Hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam kebaikan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Coba lihat samping kiri kanan berapa banyak yang diberkati Tuhan. Coba tanya hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa baru bagi setiap kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Nah sebelum saya sampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, nah di bangku-bangku Bapak Ibu Saudara ada amplop-amplop yang disediakan ya. Nah kita akan sediakan di minggu terakhir dan di awal bulan ya, untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara
untuk membawa persembahan. Nah, kalau mungkin ada yang segan mengambil amplop persembahan di depan, nah kita sudah siapkan amplopnya. Nah, nanti Bapak Saudara boleh mengisi amplop itu dengan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Selain dari persembahan umum kita, nah nanti boleh dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Nah, bagi Bapak Saudara yang tidak mengisi ya, nah nanti boleh ditinggalkan supaya nanti jemaat yang lain boleh kembali menggunakannya. Nah, Bapak Saudara yang memberikan persembahan persepuluhan dan yang ucapan syukur dan persembahan khusus, nah nanti boleh memberikannya, mengirimkannya lewat akun rekening daripada gereja kita. Nah, beberapa jemaat sudah jalan ya, mentransfer langsung persembahannya. Nah, Bapak Saudara, pagi siang hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47. Nah, tema firman Tuhan hari ini yaitu disukai semua orang. Dan tentu kalau kita menjadi pribadi yang disukai semua orang, saya percaya setiap orang mau ya, setiap orang rindu kita disukai semua orang. Amin. Ada di tempat ini yang enggak disukai ya, yang suka enggak disukai oleh orang lain. Kira-kira ada? Saya percaya setiap pribadi, setiap orang kerinduannya kita ya, diri kita, pribadi kita, kelompok kita, komunitas kita disukai oleh semua orang. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau disukai semua orang, lambaikan tangannya. Semuanya amin. Coba ingatkan dulu, mau disukai semua orang? Haleluya. Nah, mari kita belajar ya. Mari kita baca di bagian A-nya ya, dan mereka disukai ya. Kita baca sampai yang terakhir ya. Mulai dari dan mereka disukai. 2, 3 ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Saudara, satu kunci penuaian jiwa-jiwa ya, yang diawali dari jemaat mula-mula. Dan kita rindu juga dalam jemaat daripada gereja kita, dalam komunitas kita, dalam ibadah-ibadah kita, maka kita rindu setiap orang diselamatkan. Amin. Berapa banyak yang rindu orang lain, tetangga kita diselamatkan oleh Tuhan. Mereka percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kuncinya dikatakan kita harus menjadi orang yang disukai semua orang. Ayat yang 42 tadi coba tampilkan ya. Di sana dikatakan ya, ayat 47 ya. 47. Dan mereka disukai semua orang. Ketika kita disukai orang, endingnya dikatakan dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ayat ini Bapak Saudara? Nah, secara manusia ya, secara manusia mungkin gampang untuk disukai oleh orang lain. Nah, ketika kita membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain, maka secara otomatis maka orang lain akan menyukai kita. Kalau misalkan kita Bapak Saudara ya, kita punya uang ya, setiap hari ya, di sepanjang jalan rumah kita ya, setiap hari kita membagikan 10 kilogram beras. Saya percaya satu jalan itu akan menyukai kita. Amin. Karena setiap hari kita kasih beras atau minimal telur 1 papan setiap hari. Saya percaya ya, tanpa tanda tanya orang akan menyukai kita. Tetapi pertanyaannya, apakah dia dengan tulus menyukai kita? Dan apakah dia sukai pemberian kita atau kita secara pribadi? Saya percaya ya, mereka akan menyukai apa yang kemudian kita berikan. Nah, ini dapat kita temukan ketika ada satu event-event tertentu. Contoh misalkan ada pilkada, ada kemudian pemilihan anggota legislatif. Ya. Maka tiba-tiba orang yang dulunya kita nggak kenal, dulunya ataupun kita kenal dulu itu orangnya sombong, ya, orangnya temperamen, tiba-tiba berubah baik. Dan tiba-tiba kemudian dia bermurah hati.
Dan ketika dia bermurah hati, dia membagi-bagikan sesuatu, maka orang kemudian mencap dia menjadi orang yang baik. Dan kemudian akan banyak orang yang suka dan kemudian memilih dia. Oleh karena apa? Oleh karena pemberiannya. Nah Bapak Saudara, di ayat Alkitab ini, ya, di dalam ayat yang ke-47, apakah hal yang sama itu terjadi bagi jemaat mula-mula? Apakah karena pemberian mereka disukai oleh semua orang? Nah mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah salah seorang penafsir ya, berkata begini. Nah, nanti kalau kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40, maka di sana diceritakan bagaimana kemudian rasul-rasul itu kemudian bangkit berdiri, ya, kemudian mereka berbicara dengan lantang, menyaksikan, menyampaikan bahwasanya Yesus yang telah mereka bunuh itu adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Petrus dan ke-11 murid yang lain kemudian menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus adalah penolong. Yesus adalah Mesias. Tetapi dari penafsiran ini dikatakan tidak semua orang kemudian menyukai mereka. Oleh karena apa? Orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap Yesus yang dianggap oleh para murid-murid itu sebagai Tuhan dan Mesias, itu adalah sesuatu yang kemudian tidak mereka percayai. Dan itu dianggap sebagai penyesat. Karena agama pada waktu itu sudah ada, agama Yahudi. Ya. Maka ketika mereka menuhankan Yesus, menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Mesias, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu dikatakan itu tidak suka dengan kemudian kumpulan orang-orang yang kemudian percaya. Sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kemudian mengejar-ngejar para murid-murid, para orang-orang percaya, mereka kejar-kejar. Ya. Sehingga kalau kita baca ayat ini dan nanti pasal 4, ya, ayat yang ke-30, 32 sampai seterusnya, maka mereka itu kemudian berpindah-pindah, mereka memecah-mecahkan roti, mereka berkumpul berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena satu situasi yang tidak baik. Tetapi puji Tuhan Bapak Saudara, di tengah-tengah ada orang yang tidak suka sekalipun, dikatakan oleh seorang penafsir ini, maka orang-orang pada waktu itu menyukai jemaat mula-mula. Oleh karena apa? Cara hidup mereka yang kemudian berubah. Amin. Nah ternyata jemaat mula-mula itu disukai oleh semua orang. Ternyata ada satu perubahan hidup. Cara hidup murid-murid pada waktu itu, cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu kemudian berubah. Sehingga dalam satu perubahan itu, ya, maka orang-orang dicatat di dalam Alkitab dalam pasal ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah tekanan, maka tidak mudah untuk menjadi disukai semua orang. Bahkan mungkin kita di lingkungan kantor kita, ya, mungkin kita sudah melakukan yang baik di lingkungan pekerjaan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Atau kemudian di tetangga kita, di perkumpulan marga kita, kita sudah melakukan yang baik. Kita sudah melakukan maksimal menurut kita. Tetapi ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Ini tidak rahasia umum Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar bagaimana kemudian di tengah-tengah ada orang yang kemudian tidak suka dengan kita, kemudian berubah menjadi suka dengan setiap kita. Itu terjadi ketika ada perubahan cara hidup daripada setiap umat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang mau berubah cara hidup kita di tempat ini sehingga kita disukai semua orang. Amin. Nah mari kita perhatikan Bapak Saudara. Nah apa yang dilakukan oleh murid-murid. Nah di ayat yang ke-42 ya. Yang pertama 42 di dalam pasal yang kedua
Dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang membuat jemaat mula-mula, murid-murid rasul-rasul itu kemudian disukai semua orang? Nah, yang pertama dari ayat yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, hal yang pertama yang membuat murid-murid jemaat mula-mula itu kemudian disukai oleh orang, semua orang, maka mereka bertekun dalam pengajaran. Apa yang kita bisa lihat? Mengapa perlu bertekun dalam pengajaran? Nah, dalam pengajaran, rasul-rasul mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran kepada jemaat mula-mula. Mengapa ini penting? Ya. Nah, kita sebagai manusia rohani, tentu manusia rohani kita butuh asupan. Amin. Kita sebagai manusia jasmani, kita butuh asupan makanan dalam tubuh kita. Supaya apa? Tubuh kita ini kuat. Tubuh kita ini sehat. Maka kita makan makanan yang enak, ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ataupun mungkin ada yang 7 sempurna. Ya. Karena makannya di restoran. Ya, kalau di rumah masih 5, restoran kan lebih lagi. Karena apa? Ada pelayanan. Ya. Pelayanan kita bisa bersuka cita. Ya. Nah, kita untuk jasmani kita berikan asupan. Nah, supaya kita itu kemudian disukai semua orang. Nah, rahasia murid-murid, rahasia jemaat mula-mula, maka mereka kemudian dikatakan mulai bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan sangat penting untuk membangun kehidupan manusia rohani. Rohani kita perlu, jiwa kita, roh kita perlu dikasih makanan. Supaya apa? Supaya kuat. Amin. Supaya kita kemudian, ya, roh kita itu kemudian bisa melihat hal-hal yang kemudian orang lain tidak bisa lihat. Kita bisa menguasai sesuatu yang kemudian orang lain tidak bisa kuasai. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kemudian kita terima, yang kita baca. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan di sana, Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa kita penting, mengapa jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur ini dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Nah, apa hasil, apa akibat dari orang yang kemudian bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Di ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal yang pertama ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, orang yang kemudian merenungkan, bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, maka pribadi orang itu diibaratkan seperti pohon. Nah, fungsi pohon apa? Fungsi pohon itu banyak, Bapak Saudara. Fungsi pohon itu untuk memberikan, ya, menetralkan iklim. Ya. Kemudian fungsi pohon itu memberikan perteduhan. Bahkan fungsi pohon dikatakan di ayat selanjutnya yang menghasilkan buahnya. Maka saya percaya ketika kita bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan memberikan dampak keteduhan bagi orang lain. Amin. Maka hidup kita akan memberikan dampak yang positif, akan memberikan buah kepada kehidupan orang lain. Sehingga ketika kita memberikan keteduhan bagi orang lain, ketika kita memberikan buah dari hidup kita kepada orang lain, saya percaya tanpa perlu kita tanya, maka kita akan menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Amin. Kalau kita kemudian membagi-bagikan sesuatu,
Kalau kita kemudian membagikan sembako setiap hari, saya percaya itu akan terbatas. Ketika habis kekayaan kita, maka kita akan berhenti untuk memberi. Ketika kita kemudian kesal dengan orang yang kita beri, maka kita akan berhenti untuk membagi-bagikannya. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya dari hidup kita, ya, dari hidup kita akan memberikan dampak kepada kehidupan orang lain. Karena apa? Ada firman Tuhan yang kita renungkan. Ada firman Tuhan yang kemudian keluar dari kehidupan kita yang memberikan keteduhan bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Nah mari, setiap hari, setiap saat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Mari kita berikan makanan rohani kita. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita itu kemudian semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin bisa memberikan dampak bagi orang lain. Pada waktu Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, ya, pada waktu siang hari maka dia berhenti di sebuah sumur dan murid-murid itu pergi untuk mencari makan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus? Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini, wanita yang tidak baik. Ya. Kemudian mereka bertemu dan bercakap-cakap, Yesus memberitakan firman Tuhan. Dan setelah memberitakan firman Tuhan, murid-murid datang dan wanita ini kemudian pulang. Oleh karena apa? Dia sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Dan ketika murid-murid datang membawa makanan dan murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, makanlah." Apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita perlu makanan rohani Bapak Ibu Saudara, yaitu firman Tuhan. Kita perlu makanan rohani. Kita perlu asupan gizi bagi iman kita, bagi keyakinan kita. Supaya apa? Supaya lewat iman kita, lewat keyakinan kita, lewat firman Tuhan yang kita terus isi setiap hari kita renungkan, maka itu akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Amin. Yesus berkata, makananku, ketika dia bertemu dengan wanita Samaria. Firman Tuhan dilepaskan, dan apa yang terjadi? Wanita Samaria itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya wanita Samaria, bahkan dikatakan seluruh Samaria mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa? Ada firman Tuhan yang direnungkan, ada firman Tuhan yang menjadi makanan. Amin. Berapa banyak yang mengisi kehidupan rohani kita dengan makanan firman Tuhan? Bertekun dalam kebenaran firman Tuhan mengisi kehidupan rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Mari kita isi hidup rohani kita dengan firman Tuhan. Makanan rohani kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya iman kita bertumbuh. Inilah yang dialami oleh murid-murid. Sehingga ketika tekanan pun ada, sehingga ketika pun pergumulan ada, maka murid-murid itu tidak kemudian kecewa.
Ketika mereka dikejar-kejar tetapi mereka tetap merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan mereka. Firman Tuhan yang memberikan mereka keteguhan. Firman Tuhan yang memberikan mereka kekuatan sehingga apa? Mereka boleh melihat di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Murid-murid itu berdampak bagi orang lain. Sehingga apa? Hidup mereka disukai. Amin. Berapa banyak setiap kita mau hidup kita disukai semua orang. Mari bertekun dalam firman Tuhan. Kata bertekun itu diambil dari kata proskartereo. Proskartereo itu konsisten secara terus menerus melakukan satu hal. Konsisten secara terus menerus melakukan satu hal. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi rohani kita? Konsistenlah, bertekunlah untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu akan memulihkan kehidupan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 bagian A. Dikatakan di sana, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Mengapa kita perlu bertekun dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita perlu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan? Alkitab berkata, sebab firman Allah hidup. Amin. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Saya percaya ketika kita bertekun di dalam firman Tuhan, saya percaya hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita akan dihancurkan oleh firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Itu akan mengikis kesombongan kita. Itu akan menghancurkan iri hati kita. Itu akan menghancurkan dengki kita. Itu akan menghancurkan pikiran-pikiran jahat kita. Itu akan dipotong dari kehidupan kita. Sehingga apa? Kita menghasilkan sesuatu yang baik dari kehidupan kita tanpa perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Satu pohon kalau berbuat baik, berbuah baik, saya percaya pohonnya nggak pernah pamer. Pernah pohon mangga pamer, manggaku baik. Nggak. Pohon juga tidak akan pernah pamer, aku rimbun, disinilah kalian berteduh. Enggak. Tetapi dengan sendirinya orang akan datang berteduh di bawah pohon itu. Coba bayangkan kalau pohon gersang, ada enggak? Begitu panas terik, ada enggak orang yang berteduh di bawah pohon itu? Enggak. Saya percaya dia akan mencari pohon yang lebih rindang. Satu pohon yang baik buahnya, saya percaya tanpa dibilang orang, maka kita akan berdatangan. Saya teringat dulu waktu anak-anak ya di kampung, ada satu pohon mangga, ya. Satu pohon mangga di tengah-tengah kuburan. Kuburan kampung kan itu banyak pohon-pohonnya. Nah, setiap kita ke kuburan, yang utama yang kita lihat adalah pohon mangga ini. Bukan lihat kuburannya, enggak. Orang kalau ke kuburan kan takut gitu. Tapi kalau kami datang ke kuburan itu bukan takut, tapi kami datang ke tempat itu untuk melihat mangganya. Kenapa begitu? Karena mangganya menghasilkan buah yang baik. Nah, demikian kehidupan kita. Saya percaya kalau kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan Taurat Tuhan setiap hari, saya percaya tanpa dibilang, tanpa kita umumkan, aku orang baik. Enggak. Itu akan kelihatan dan akan dinikmati oleh orang lain. Semua akan berkata, dia orang baik. Kami suka kepada orang itu. Amin. Berapa banyak yang rindu disukai semua orang. Amin. Beritahu samping kiri kanan. Mari bertekun dalam firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bertekun. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Yang kedua, di dalam ayat 47 tadi, bertekun dalam persekutuan. Ayat 42,
Mereka bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa perlu bertekun dalam persekutuan? Nah, saya sampaikan tadi pada waktu itu jemaat mula-mula itu ditekan, dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh. Ya, kalau kita perhatikan, Stefanus itu kemudian dirajam batu. Ya. Bahkan Saulus yang pada waktu itu, Paulus pada waktu itu bernama Saulus itu kemudian menjadi pribadi yang kemudian menyaksikan hal itu. Ini membuktikan bahwasanya pada waktu itu kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang tertekan. Tetapi apakah mereka mundur untuk menjadi orang yang disukai semua orang? Apakah mereka mundur menjadi saksi bagi orang lain? Mereka tidak mundur, Bapak Saudara. Mereka dikatakan berkumpul dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu rumah kepada rumah yang lain. Untuk apa mereka berkumpul satu dengan lain? Untuk bersatu, untuk bersekutu. Ya. Dikatakan bertekun dalam persekutuan. Mengapa kita perlu persekutuan, Bapak Ibu Saudara? Kita perlu ibadah bersama-sama. Supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita saling menguatkan, kita saling menegur, kita saling menyapa, kita saling mengoreksi. Ya. Kita saling memberkati satu dengan yang lain. Alkitab mencatat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengapa jemaat itu bertekun dalam persekutuan? Karena ada satu hal yang mereka mengerti. Ada satu poin penting yang mereka pahami bahwasanya ketika mereka bersekutu, dalam persekutuan mereka membangun satu dengan yang lain. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji, Bapak Ibu Saudara. Janji apa? Janji tentang berkat Tuhan. Janji tentang segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu mari kita bertekun dalam persekutuan. Mari kita bertekun dalam ibadah. Yang percaya katakan amin. Ya, mari. Jangan tinggalkan ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, apalagi ini hari-hari terakhir, kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau ada yang tidak ibadah, mari saling mengingatkan. Untuk apa? Untuk kita bersekutu. Ya. Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk apa? Beribadah bersama-sama. Karena apa? Tiba nanti waktunya, kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Kita akan ada di rumah-rumah. Kalau nanti kita baca Bapak Saudara, bahkan beribadah di rumah pun gak bisa. Dikatakan pada waktu tiba saatnya, dikatakan orang yang mau berlari ke gunung sekalipun dikatakan itu tidak akan bisa. Karena semuanya terpantau. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, mari ya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin Bapak Ibu. Mari saling mengingatkan satu dengan yang lain. Beritahu samping kiri kan, jangan lupa beribadah. Jangan tinggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius tadi, mengandung janji. Untuk apa? Untuk saat ini. Jadi yang kita lakukan ini Bapak Saudara itu tidak sia-sia. Yang kita lakukan hari ini ada, berguna. Kenapa? Mengandung janji untuk saat ini dan saat yang akan datang. Amin. Untuk saat ini apa? Untuk menguatkan kita satu dengan yang lain. Untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Untuk mendorong satu dengan yang lain. Untuk meneguhkan satu dengan yang lain.
untuk hidup masa yang akan datang. Kita perlu berlatih, beribadah Bapak Saudara. Karena apa? Nanti di surga nanti gak ada lagi kerja. Gak ada lagi nyangkol, gak ada lagi jualan Bapak Ibu Saudara. Semuanya dikatakan 24 jam memuji, memuliakan Tuhan. Tentu kita harus berlatih hari ini. Amin. Di tempat kita banyak ibadah-ibadah Bapak Saudara. Ada ibadah raya setiap minggu. Gak bisa jam 9, jam setengah 11. Gak bisa jam setengah 11, jam 6 sore. Ada pilihan Bapak Saudara. Mengapa kita buka jam 6 sore? Supaya apa? Supaya yang lain yang tidak bisa beribadah pagi hari, di sore hari juga bisa beribadah. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji Bapak Saudara. Nah kalau kita berpikir secara biaya Bapak Saudara, besar biaya kita di tempat ini. Karena apa? Setiap sesi kita harus bayar. Tetapi satu hal yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya, Tuhan taruhkan supaya apa? Supaya jangan ada jemaat Tuhan yang tidak beribadah. Karena apa? Ketika beribadah maka berguna dalam kehidupannya. Katakan amin. Ada ibadah-ibadah yang lain, ada ibadah FA. Bapak Ibu Saudara yang belum masuk FA, mari masuk FA. Ada ibadah doa, mari masuk ibadah doa. Setiap hari Selasa kita di kantor sekretariat. Ya. Itu tidak hanya pengerja, tetapi semua jemaat Tuhan. Ya. Ada ibadah-ibadah yang lain, yang anak-anak muda GC. Ada ibadah GC dan youth. Ya. Ada ibadah-ibadah yang lain. Nah mari saling mengingatkan supaya apa? Supaya itu membangun setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Yang terakhir ya Bapak Saudara, nah waktunya. Yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-46 bagian B. 46 bagian B. Dikatakan di sana, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ketiga, apa yang membuat jemaat mula-mula disukai semua orang? Nah yang terakhir dikatakan, setiap jemaat mula-mula, rasul-rasul, murid-murid pada waktu itu, mereka dibaharui. Cara mereka untuk memberi itu dibaharui. Nah kebanyakan orang memberi ya, itu oleh karena ada sesuatu ya, atau mengharapkan sesuatu. Pada waktu itu jemaat mula-mula bukan hidup dalam kenyamanan. Pada waktu itu jemaat mula-mula tidak hidup di dalam ketentraman. Tidak hidup dalam pekerjaan yang baik. Ya. Mereka diuber-uber. Tetapi apa yang terjadi dikatakan di ayat ini, mereka membagi-bagikan. Mereka bergilir bersama-sama, makan bersama-sama di rumah secara bergantian. Nah mari kita belajar bagaimana cara memberi yang baik. Mereka memberi bukan karena lagi ya kami harus memberi, tidak. Oleh karena mereka kekurangan, tidak. Untuk mendapatkan sesuatu penghargaan, tidak. Tetapi jemaat mula-mula memberi oleh karena apa? Ada satu paradigma yang diubahkan oleh Tuhan. Mereka memberi karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup mereka. Karena anugerah yang luar biasa ketika mereka percaya kepada Kristus.
mereka beroleh Mesias yang menjadi penyelamat hidup mereka. Nah, mari kita juga memberi bukan karena kita didorong-dorong untuk memberi. Kita memberi bukan karena ada sesuatu yang kemudian kita harapkan. Kita memberi bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tetapi mari kita memberi karena kita menyadari semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepada kita berkat yang luar biasa hari ini. Kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan yang baik bagi kita. Kalau Tuhan mempercayakan kekayaan yang banyak kepada kita. Mari berilah bukan karena kekayaan kita itu. Amin. Berilah bukan karena pekerjaan kita itu. Berilah bukan karena apa? Bukan karena berkat itu. Tapi karena kita mengerti semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang memberi, saya percaya sekeras apapun kita bekerja, sekuat apapun kita bekerja, saya percaya maka Alkitab berkata langit akan menjadi apa? Tembaga. Ya. Ketika kita berdoa, ketika kita pun bekerja keras, saya percaya kalau bukan Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya, kita tidak akan mungkin diberkati oleh Tuhan. Nah, mari oleh karena pengertian ini, mari kita kemudian memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita memberi karena kita mengerti Tuhan sudah menganugerahkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sehingga ketika kita memberi bukan lagi karena ada sesuatu. Ketika kita memberi bukan karena lagi berkat itu. Tetapi karena kita mengerti semuanya karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, mari. Karena firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian terakhir. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 dikatakan ya. Berilah maka kepadamu akan diberi. Jangan pernah takut Bapak Saudara ketika kita memberi kita akan kekurangan. Tidak. Murid-murid jemaat mula-mula pada waktu itu kalau kita nanti baca di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-4 ayat yang ke-32 sampai seterusnya. Ada yang punya rumah jual rumah. Apakah mereka miskin? Tidak. Apakah mereka berkekurangan? Tidak. Dicatat. Dikatakan tidak ada satupun yang berkekurangan. Amin. Amin. Tidak ada yang berkekurangan padahal mereka jual rumah Bapak Ibu Saudara. Mereka menjual harta milik mereka menyerahkan kepada rasul-rasul. Tetapi mereka tidak pernah menjadi kekurangan. Tidak dicatat di dalam Alkitab. Mereka ketika mereka membagi-bagikan mereka berkekurangan. Mereka menjadi miskin. Tidak. Tetapi dikatakan, coba buka pasal yang ke-4. Ya. Di ayat yang ke-34. Kisah 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa kepada rasul-rasul. Ada yang berani menjual rumah di sini? Pak, nanti jatuh miskin Pak. Dicatat dalam Alkitab Bapak Saudara. Kalau bukan kebenaran, gak akan mungkin dicatat dalam Alkitab. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan di tempat ini? Jangan takut untuk memberi, amin. Jangan takut untuk melepaskan. Karena apa? Ketika kita memberi, berilah maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan digoncang. Dipadatkan, digoncang sampai melimpah ruah. Katakan amin. Semua karena anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dimakainya
diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Amin. Berapa banyak yang mau disukai orang banyak di tempat ini? Berapa banyak mau disukai setiap orang? Semuanya. Bertekunlah dalam firman Tuhan. Bertekunlah dalam persekutuan. Mari baharui cara kita untuk memberi. Beri bukan karena apa yang ada pada kita. Beri bukan karena berkat Tuhan. Beri bukan karena jabatan kita. Beri bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tetapi berilah karena kita mengerti. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ini, saya percaya saudara dan saya akan disukai semua orang. Ketika Anda disukai semua orang, maka endingnya di ayat yang ke-47 dikatakan, ayat 47 di bagian terakhir, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berapa banyak mau melihat banyak orang yang diselamatkan di tempat ini? Bangku-bangku yang kosong akan diisi orang-orang yang diselamatkan. Berapa banyak? Mari angkat tangannya. Semuanya amin. Haleluya. Jadilah menjadi pribadi yang disukai semua orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi firman-Mu akan terus tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi pribadi yang disukai semua orang. Bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi oleh karena firman-Mu ada tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Bukan hanya mendengar, tetapi setiap kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, berkati studi, berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sepekan, informasi-informasi yang penting Bapak Ibu boleh dengarkan untuk sepekan, kegiatan-kegiatan gereja GBI Alam Hotel. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita memberi dengan sukacita. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Benta Kasih, berikut akan kami sampaikan persembahan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga di pukul 18 WIB. Yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan anak muda untuk dapat mengikuti menara doa setiap hari Selasa hingga Sabtu di pukul 17 WIB hingga 19 WIB. Dan ibadah alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Menara doa GCN Youth diadakan setiap hari Selasa pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian departemen musik dan multimedia. Dapat bergabung pada hari Kamis di pukul 19.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kegiatan FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak,
formulir jemaat, dan layanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui rekening gereja atau meng-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pagi siang hari ini. Engkau memberkati setiap kami Bapa lewat ibadah ini Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertekun di dalam Engkau ya Tuhan, dalam firman-Mu, dalam persekutuan dan dalam memberi kami dibaharui hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupan kami biarlah firman-Mu yang terutama dan pertama ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap kami. Bahkan berkati persembahan yang sudah dikumpulkan, berkati tangan-tangan, berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, marahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Gamarata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.